Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Muhammad Badri Tamam, tim pendamping dari Protek ITS Surabaya. Nah, di sini saya akan membagikan sebuah tips ya, di mana membuat proposal usaha siap pakai. Nah, di sini sebenarnya kenapa proposal usaha itu sangat penting, karena dokumen yang tertulis untuk membuat rencana lengkap di suatu usaha, baik itu usaha yang akan dirintis maupun usaha yang akan dikembangkan seperti itu. Nah, proposal ini sebenarnya disusun secara sistematis dan bisa dipahami oleh banyak orang seperti itu, seperti mitra usaha, lembaga, terus atau pihak yang mengembangkan usaha. Nah, di sini eh, yang pertama itu selanjutnya yaitu kenapa proposal itu sangat penting. Nah, sebenarnya proposal itu sangat penting. Di situ banyak, yaitu apa? Di tengah persaingan ketat, itu proposal membantu pengajuan modal, kerjasama, dan perizinan untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Karena kebanyakan pelaku UMKM usaha itu bingung maunya gimana, itu sangat bingung. Karena apa? Karena usaha membuat proposal itu sangat penting, karena usaha kalau tidak dibuat proposalnya itu kebingungan. Nah, sebagai di sini yaitu tujuannya apa? Yaitu sebagai perencanaan usaha yang pertama, yang kedua adalah sebagai alat atau pengajuan modal, yang ketiga itu sebagai alat analisis atau kelayakan usaha. Nah, di mana sebuah proposal itu membantu pelaku usaha memahami apa yang akan dijalankan. Yang pertama ya, terus bagaimana caranya dan apa risikonya nanti untuk pelaku usaha itu sendiri. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu sebagai alat pengajuan modal, di mana proposal digunakan untuk meyakinkan investor ataupun customer agar mendukung usaha kita seperti itu. Yang ketiga adalah apa? Yaitu alat analisis kelayakan usaha, di mana dengan proposal dapat diketahui apa usaha tersebut layak atau tidak dari segi pasar, industri, dan keuangan seperti itu. Nah, proposal usaha itu memahami karakteristik proposal yang siap jadi, yang ini yaitu adalah apa? Pertama itu adalah harus lengkap. Apa yang harus lengkap adalah proposal harus mencakup semua elemen seperti sistematis, realistis, dan mudah dipahami. Yaitu yang pertama adalah apa? Adalah judul proposal usaha itu apa, terus nama usahanya apa, bidang usahanya apa, nama penyusun siapa, dan tahun penyusun. Itu adalah yang dibuat secara sederhana dan rapi dan profesional seperti itu. Nah, di mana yaitu apa? Mudah dipahami. Apa bahasanya digunakan harus jelas dan tidak membingungkan, kadang seperti itu. Nah, penyusunan harus mengikuti dan logis dan struktur yang saya sebutkan tadi, yaitu ada judul, ada nama, ada bidang, ada nama penyusun, ada tahun, seperti itu. Nah, di sini adalah fungsi proposal itu adalah sebenarnya adalah menjadi peta jalan bagi pelaksana usaha itu sendiri, yaitu pertama adalah menarik investor. Proposal yang jelas di situ dapat mendapatkan perhatian dari investor ataupun dari customer seperti itu. Terus dasar pengajuan itu di mana menggunakan proposal sebagai alat pengajuan modal yang efektif. Nah, kadang orang membaca dari proposalnya seperti itu. Nah, sesuai dengan yang tadi, yaitu ada apa latar belakangnya, alasannya mengapa usaha tersebut layak dijalankan, karena di situ ada kondisi pasar, terus di situ isinya ya, terus permasalahan usaha atau kebutuhan masyarakat, terus peluang usaha yang muncul di situ, alasan memilih jenis usaha tersebut di situ. Terus kenapa harus ada profil usaha juga di dalam proposal itu, karena ada
nama dan bentuk usaha, bidang usaha, lokasi, terus visi usaha, misi usaha juga harus ada, tujuan usaha dan keunggulan usaha dari usahanya orang lain, seperti itu. Nah, di situ juga ada apa namanya? Nah, di sini ini adalah struktur proposal. Yang pertama adalah profil usaha, yaitu menyediakan informasi tentang usaha yang jelas, yaitu di mana tempatnya sudah saya sampaikan tadi. Strukturnya yang pertama adalah nama dan bentuk usaha, bidang usaha, lokasi. Di situ juga harus ada ya. Terus target pasar yang kedua. Target pasar itu bagaimana? Adalah menganalisis peluang dan tantangan dalam pasar, yaitu apa? Yaitu pertama adalah usia, terus jenis kelamin, terus pekerjaan dan tingkat ekonomi. Itu adalah siapa calon konsumen. Di situ juga analisis pesaing. Terus di situ juga ada yang namanya strategi pemasaran, terus rencana operasional, di mana yang ketiga itu adalah rencana operasional, di mana rencana operasional itu adalah bagaimana usaha dijalankan secara teknis, yaitu yang meliputi yaitu proses produksi atau pelayanan. Yang kedua adalah bahan baku, yang ketiga adalah tenaga kerja, yang keempat adalah jam operasional. Nah, tujuannya untuk apa? Karena memahami bahwa usaha dijalankan secara nyata dan terstruktur, seperti itu. Nah, struktur umum dalam proposal itu adalah rencana keuangan. Nah, di mana rencana keuangan adalah membantu kita dalam usaha dijalankan secara nyata dan struktur, di mana modal yang pertama adalah modal awal, biaya operasional, estimasi pendapatan, perhitungan laba dan rugi, seperti itu. Terus proyeksi keuntungan itu berapa. Nah, itu semua harus perhitungan, yaitu secara realistik dan masuk akal, dan tidak berlebihan dalam membuat proposal, seperti itu. Nah, di dalam ringkasan eksekutif, yaitu adalah gambaran singkat dalam jelas dan proposal usaha itu mencakup produk atau jasa, target pasar, dan kebutuhan modal. Ini sangat penting untuk menarik investor ataupun konsumen, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini profil usaha menggali nama dan bentuk usaha. Karena kenapa? Profil usaha mencakup nama dan bentuk usaha yang akan dijalankan. Nah, di mana serta bidang usaha yang dipilih, seperti itu. Nah, informasi ini sangat penting untuk menggambarkan identitas dan karakteristik usaha kita, seperti itu. Contoh umpamanya Coffee Break atau Nescafe atau Coffee Apal. Nah, itu carilah profil usaha yang menarik sebagaimana investor ataupun customer itu mau singgah di usaha kita, seperti itu. Nah, analisis pasar. Nah, di mana target dan peluang konsumen, yaitu targetnya konsumen yang terdapat dan peluang pasar yang ada, yaitu membantu kita itu merumuskan strategi yang efektif, seperti itu. Rencana operasional sudah saya bahas, yaitu tadi kebutuhan bahan baku, yaitu proses produksi dan kebutuhan bahan baku yang harus realistik, pengeluaran, masukan, seperti itu ya sudah saya bahas tadi. Nah, yang terakhir yaitu kualitas proposal. Ciri-ciri kualitas proposal yang baik itu adalah proposal usaha yang sangat penting dan menarik investor ataupun customer, yaitu proposal yang harus memiliki ide yang jelas di situ ya Bapak Ibu ya, karena realistisnya serta analisis pasarnya harus kuat ya, secara logis, yaitu umpamanya di proposal pengeluarannya 1 juta sedangkan pemasukannya itu kan tidak logis. Bagaimana antara pengeluaran dan pemasukan itu harus lebih tinggi pemasukan nanti, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, saya Muhammad Badri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.